industrialisasi dan transformasi masyarakat digital. Nah, saya udah upload RPS dan materi ya di web kuliah. Jadi nanti kalian bisa baca materinya di sana. Karena saya belum tentu apa namanya presentasi PPT di tiap pertemuan ya. Jadi maksudnya mahasiswa itu harus aktif membaca materi karena materinya full udah saya upload di web kuliah. Nah, ini saya mau review beberapa slide dari dua PPT ya, dari dua materi pertemuan pertama dan kedua. Di sini saya mau fokus di ini yang di materi pertama ya tentang sosiologi industri. Em, Slide pertama ini kalian bisa baca sendiri ya tentang sosiologi yang apa namanya ilmu tentang yang mempelajari struktur sosial dan tindakan sosial bla bla bla. Nah, terus apa sih hubungannya sosiologi dan industrialisasi gitu ya? Karena kan mata kuliah kita namanya industrialisasi dan transformasi masyarakat digital. Nah, sosiologi itu adalah ilmu yang sudah tua gitu ya, lahirnya dari abad ke-18. Eh, Bahkan kalian kan udah pernah belajar teori sosiologi ya di kelas lain ya. Jadi tokoh-tokoh sosiologi itu kayak Weber, Karl Marx, Durkheim gitu kan itu udah sosiolog yang lahir di abad 18 gitu ya. Nah, bersamaan dengan adanya revolusi industri pada saat itu ya di abad 18. Nah, jadi kalau kita mau cari hubungannya antara sosiologi dan industrialisasi, kita baca dari slide ini ya. Jadi sebuah sistem produksi baru yang bernama industri itu terlahir dan secara perlahan banyak mengambil alih sistem produksi pertanian. Jadi sebelum abad ke-18 itu sistem produksi masyarakat itu ya nggak secara global, secara dunia itu pertanian gitu. Nah, mulai abad ke-18 terjadi revolusi industri. Nah, jadi ada sistem produksi baru gitu ya namanya ya. Nah, di dalam kelahiran sistem produksi baru ini, sosiolog melihat berbagai proses sosial baru. Karena sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial, interaksi sosial seperti itu, maka dari adanya revolusi industri, banyak juga terjadi perubahan dalam masyarakat gitu kan. Jadi dalam proses sosial itu ada urbanisasi, ya perpindahan dari masyarakat dari desa ke kota, lalu ada industrialisasi, pembagian kerja, sekularisasi, birokratisasi, demokratisasi gitu ya. Lalu sentralisasi peran negara. Nah, terus oleh karena itu sosiologi juga menjadi induk dari lahirnya cabang-cabang ilmu yang lain gitu ya. Jadi seperti misalnya kayak kalau kita bicara tentang birokratisasi, apa namanya sentralisasi peran negara, itu eh, terlahirlah cabang ilmu pengetahuan administrasi publik misalnya. Lalu juga misalnya interaksi sosial antar manusia itu juga yang melahirkan ilmu komunikasi ya. Jadi cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain itu induknya tuh dari sosiologi. Nah, sehingga penjelasan-penjelasan yang diajukan para sosiolog itu pada dasarnya merupakan upaya untuk mengkonseptualisasikan hakikat perubahan yang mendasar dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Jadi, yang dinamakan industrialisasi itu adalah perubahan dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Ya, nah ini penjelasan selanjutnya. Silahkan kalian baca sendiri karena saya akan buka yang PPT kedua ya. Jadi ini hubungan antara sosiologi dan industrialisasi. Saya harap kalian bisa paham ya. Nah ini apa namanya? Ini juga ada industri menurut para ahli. Ada beberapa definisi tentang industri ya. Ada industri manufacture, penghasil bahan baku, pelayanan atau jasa. Nah, jadi terus sosiologi industri merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas karakter dan arti dunia kerja, serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya.
Nah, jadi sosiologi industri ini juga disebut sebagai sosiologi organisasi, membahas sikap dan ideologi setiap pimpinan pada suatu tingkat dalam struktur organisasi. Ya, jadi karena kita bahas tentang sosiologi industri itu nggak terlepas dari sosiologi kerja gitu ya. Jadi dalam eh, apa namanya, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan misalnya ada organisasi, pasti ada pembagian kerja, ada birokratisasinya gitu kan. Nah, sosiologi industri juga membahas tentang jenis-jenis masyarakat yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung di dalam aktivitas dan eksistensi organisasi. Ini ngomong-ngomong, tampil nggak ya? PPT saya tampil nggak Tampil nih? Bu. Ya, tampil ya. Tampil Bu. Kalau nggak Tampil Bu. tampil, kalian bilang ya. Oke, coba sekarang saya mau eh tampilin yang kedua, itu ada tentang, kok ini lagi sih? Saya tutup dulu deh. Oke. Nah, ini ya sejarah pertumbuhan industri. Nah, jadi kalian bisa baca di sini sejarah revolusi industri ya dari mulai abad ke-18 terjadinya di mana revolusi industri itu terjadinya di Inggris ya atau Britania Raya, Great Britain ya kalau kita bilang. Nah, revolusi industri ini membawa perubahan besar di mana yang tadinya sistem produksi itu di pertanian gitu kan ya, di mana pakai pertaniannya juga pakai tenaga manusia, terus mulai digantikan oleh tenaga mesin. Nah, apa namanya, revolusi industri ini juga menjadi pemantik munculnya sistem ekonomi kapitalis modern. Revolusi industri di Inggris ini juga sebagai tanda dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi kapitalis yang pada akhirnya menguasai dunia ya. Jadi dari mulai abad 18. Nah, ini di sini kita apa namanya, yang kita kenal dengan eh 0.1 gitu ya. Kalau sekarang kan kita udah era digital, apa, digital society ya. Nah, ini latar belakang revolusi industrinya. Pemerintah Inggris sejak abad 18 menjamin keamanan seluruh warganya untuk menjalankan aktivitas perekonomian tanpa rasa takut. Lalu kegiatan usaha dan manufaktur di Inggris dan Eropa pada umumnya mulai mengalami perkembangan menuju modernisasi. Ya, tadinya mungkin apa namanya, jual beli itu nggak pakai uang tapi pakai sistem barter ya. Jadi barang ditukar dengan barang. Jadi kalau kita mau membutuhkan suatu barang untuk kebutuhan, lalu eh, apa namanya, alat pertukarannya tuh nggak pakai uang tapi pakai sistem barter. Nah, terus mulai abad 18 itu pada saat terjadinya revolusi industri, eh, banyak yang tadinya bertani terus mereka kerja di pabrik. Ya, jadi mereka mulai bekerja di tempat khusus seperti pabrik untuk memproduksi barang. Nah, kebetulan waktu itu di Inggris itu memiliki kekayaan alam yang melimpah ya. Jadi ada batu bara, biji besi. Nah, sehingga banyak industri bergerak di bidang ini ya, di batu bara dan biji besi. Oke, jadi ini apa namanya, sejarah perkembangan revolusi industri. Nah, sebenarnya ada dua ya revolusi industri. Jadi ada yang di Inggris, lalu ada yang di Amerika. Tapi tetap awalnya itu terjadi di Inggris ya. Baru setelah dari Inggris terjadi di US ya, di Amerika. Nah, revolusi industri di Inggris itu ditandakan dengan munculnya air, uap, batu bara sebagai sumber berlimpah kekuatan ya. Jadi sumber daya alamnya Inggris itu ada di situ. Nah, terus Inggris jadi
menjadi apa, dominasi pasar tekstil global selama era di revolusi industri tersebut. Nah, apa dampak revolusi industri ya? Jadi dampak revolusi industri itu di bidang sosial ada pesatnya kemajuan industri kota-kota yang menjadi pusat kesibukan berdampak terhadap terjadinya urbanisasi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Ya, jadi nggak cuma di Indonesia ya, tapi di semua desa di belahan dunia itu terjadi urbanisasi ya, masyarakatnya pindah dari desa ke kota karena mereka berpikir bahwa di kota itu industri apa namanya banyak terjadi gitu ya, pabrik-pabrik sehingga mereka bisa bekerja sebagai buruh pabrik itu kebanyakan di kota-kota. Nah, terus dampak di bidang politik, pengaruh revolusi industri itu adalah merebaknya kaum borjuis. Ya, mungkin kalau kalian pernah baca teorinya sosiolog gitu ya, ada kaum borjuis, ada kaum proletar. Bagi Indonesia, apa dampaknya? Ya, jadi revolusi industri secara global ya, yang dimulai di Inggris itu di Indonesia memiliki dampak tersendiri. Nah, revolusi industri ini menimbulkan adanya imperialisme modern yang bertujuan mencari bahan mentah, tenaga kerja murah, pasar bagi hasil produksi, perdagangan bebas melahirkan konsep liberalisme ya. Jadi muncul nih kapitalis, liberalisme. Nah, hal ini juga mengimbas pada negara-negara koloni seperti wilayah di Asia menjadi jajahan bangsa Eropa termasuk Indonesia ya. Indonesia kan jajahannya Belanda ya. Nah, terus ini ada namanya Thomas Stamford Raffles yang waktu itu berkuasa di Indonesia ya, karena Inggris kan menjadi tentara sekutu ya. Nah, si Raffles ini berupaya memperkenalkan prinsip-prinsip liberalisme ini ke Indonesia. Jadi dia mengenalkan beberapa kebijakan gitu ya, misalnya ada sistem ekonomi uang, terus memberlakukan pajak sewa tanah untuk memberi kepastian siapa pemilik tanah, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi ya. Jadi sebelumnya tuh kalau tentara Belanda eh, menerapkan kerja rodi gitu ya, perbudakan. Jadi rakyat Indonesia tuh disuruh kerja tanpa dibayar. Tapi begitu ada si Thomas Stamford Raffles ini, dia gubernur jenderal dari Inggris, dia memperkenalkan adanya sistem pengupahan. Tuh, jadi ya maksudnya ada ininya ya, ada positifnya. Jadi kerja itu nggak cuman disuruh kerja rodi tanpa ada imbalannya, tapi pada saat ada revolusi industri ini, dampaknya bagi Indonesia juga adanya sistem pengupahan. Terus ada yang ini ya, pajak sewa tanah dan lain-lain. Itu intinya ini ya karena maaf saya harus ada Zoom meeting juga jam 2. Nah, nanti kita bahas di minggu ketiga tentang ini ya. Jadi kalian kalau ada pertanyaan kalian kumpulkan, kalian baca dulu materi 1 dan 2. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas pada saat pertemuan di kelas. Jadi nanti kita ketemu di minggu ketiganya itu di 14 April ya. Oke. Ini kok cuma 46 orang yang hadir.